Tuhan Yesus memilih di antaranya 12 orang menjadi muridnya atau menjadi rasulnya. Mereka selalu mengikut Yesus pergi kemanapun. Tuhan Yesus melengkapi murid-muridnya dengan kuasanya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit kusta, mengusir setan. Tuhan Yesus berkata demikian, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, puji dan syukur kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Mohon Roh Kudus membuka hati kami dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya memberitakan Injil. Nah, Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan, peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15, kemudian Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13, dan Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kita hanya akan baca di Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Demikian catatan di dalam Alkitab. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, Guru. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, beribu-ribu orang menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus memilih di antaranya 12 orang menjadi muridnya atau menjadi rasulnya. Mereka selalu mengikut Yesus pergi kemanapun. Ini adalah pertama kali Tuhan Yesus mengutus mereka pergi memberitakan Injil atau kebenaran kerajaan sorga ke kota-kota dan desa-desa yang ada di daerah Galilea. Tuhan Yesus mengutus mereka dua orang pergi. Jadi ada 6 kelompok yang diutus oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah,
Karena fokus pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah kepada orang Yahudi yang ada di Galilea. Belum waktunya fokus pelayanannya kepada orang-orang yang non-Yahudi. Juga pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus belum siap memberitakan kebenaran kerajaan surga itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ini tidak berarti Tuhan Yesus tidak memperbolehkan mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Karena Tuhan Yesus sendiri ketika dia ada di dunia ini juga memberitakan Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, Tuhan Yesus melengkapi murid-muridnya dengan kuasanya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit kusta, mengusir setan. Jadi pelayanan mereka tidak hanya mengenai rohani, yaitu memberitakan kebenaran Injil saja, juga mengenai kebutuhan jasmani mereka, yaitu menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus berkata demikian, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, murid-murid Tuhan Yesus menerima ajaran kebenaran Injil dengan percuma tanpa bayar. Maka Tuhan Yesus minta mereka juga harus membagikan atau menyampaikan kebenaran Injil kebenaran ini dengan cuma-cuma tanpa bayar kepada orang lain. Kata Tuhan Yesus ini juga mengandung satu arti, yaitu mereka mendapat kuasa melakukan mujizat-mujizat dengan percuma dari Tuhan. Maka mereka tidak boleh memanfaatkan kuasa-kuasa yang diberikan Tuhan Yesus itu untuk mendapat keuntungan kekayaan pribadi. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya demikian juga. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apa artinya ini? Sebenarnya ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seorang rabi atau guru agama orang Yahudi pada waktu itu. Prinsipnya ialah tidak boleh melakukan pemberitakan Injil atau kebenaran kerajaan Allah ini demi untuk mendapat upah. Orang yang memberitakan Injil tidak boleh mencari keuntungan materi melalui pelayanan memberitakan Injil itu. Di pihak lain, orang yang diajar atau orang yang mendapat kebenaran kerajaan sorga ini juga mempunyai tanggung jawab mencukupi kebutuhan jasmani dari guru yang mengajar mereka. Jadi ada timbal balik. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal 10 ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah kepadanya sampai kamu berangkat. Nah, orang yang memberitakan Injil kerajaan surga perlu hikmat dan bijaksana supaya pelayanannya lebih mudah diterima oleh orang. Perlu mereka memperhatikan di mana mereka itu menumpang dan janganlah pindah ke rumah lain yang lebih nyaman. Petunjuk ini tidak berarti Tuhan Yesus melarang mereka memberitakan Injil kepada orang yang berdosa. Karena Tuhan Yesus sendiri juga menerima orang-orang yang berdosa. Seperti Zakius, perempuan Samaria, dan lain-lain. Orang yang mempunyai kesempatan mendengar Injil kebenaran kerajaan sorga, jika seorang sengaja menolak Injil keselamatan yang disampaikan kepada mereka, mereka akan mendapat hukuman di dunia akhirat. Terima atau menolak Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul ini
membawa akibat di dunia akhirat. Sebab Tuhan Yesus berkata demikian. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi orang yang menolak Injil yang disampaikan, mereka akan menerima hukuman lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Kita tahu ceritanya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan karena dosa mereka. Jadi orang yang menolak Injil Tuhan, mereka akan menerima hukuman lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Saudara sekalian, dari nas yang renungan kita baca hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil. Pada hari ini, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, juga Tuhan mau kita memberitakan Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang belum percaya. Masih banyak sahabat kita, kawan kita, famili kita, tetangga kita yang belum percaya Tuhan. Bahkan anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Maka Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada mereka. Tuhan mau memakai kita. Dan Tuhan akan melengkapi dengan kuasanya dari Allah, dari Tuhan. Ya, tadi kita baca bagaimana Tuhan mengutus muridnya itu. Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa untuk melakukan mujizat. Kalau kita mau melakukan penginjilan, mujizat itu, kuasa Tuhan itu akan menyertai dengan kita. Tetapi jikalau kita tidak mau melakukan penginjilan, tidak berita Injil, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Jadi saudara sekalian, mujizat itu atau kuasa Allah itu diberikan kepada kita kalau kita mentaati perintah Tuhan memberita Injil. Kalau kita pergi memberita Injil, kuasa itu akan menyertai dengan kita. Tetapi kalau kita tidak pergi, maka kuasa itu tidak akan nyata di dalam pelayanan. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan pimpin hidup kita supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih ketika Engkau ada di dunia ini. Engkau mengutus murid-murid-Mu pergi memberitakan Injil pada hari ini. Tuhan juga mengutus kami pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan mengatakan kami menerima kebenaran ini, keselamatan ini dengan percuma. Kami juga harus memberitakan Injil ini dengan cuma-cuma kepada semua orang yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain.